Hai guys, by the way apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan pada kali ini gua akan membahas film perkopetan yang berjudul Wrong Turn 2003. Ini adalah sequel pertama dari beberapa sequel lainnya. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang dibuntuti psikopat kanibil di hutan Virginia bagian kulon. Baiklah, mari kita langsung aja melihat seberapa menegangkannya film ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari RA17. Film ini diawali dengan diperlihatkannya hutan tebal di pelosok West Virginia. Terlihat dua bucin pecinta alam sedang melakukan kegiatan panjat tebing yang ekstrim. Si cowok sangat lihai dalam hal memanjat, namun si Bondon terlihat kewalahan. Dan ketika si cowok naik ke atas duluan, ia pun seperti pamer kepada si Bondon. Lihat nih neng, segini mah kecil neng. Ah, bacot parah, ujar si Bondon. Dan ketika si cewek meminta tolong untuk menariknya karena sudah tidak kuat, tiba-tiba lalu setelah itu tiba-tiba si cowok hilang entah kemana. Si cowok seperti dibunuh seseorang dengan darah yang nyiprat ke muka ceweknya. Lalu si cowok pun ditarik dan dilempar dari atas tebing. Jelas membuat si cewek pun panik. Lalu dia pun ditarik paksa ke atas tebing. Dirasa nyawanya dalam bahaya, ia pun segera memotong tali tersebut. Dan karena panik, seketika ia pun dengan lihai nemplok di tebing tanpa pengaman. Namun, ia pun akhirnya terjatuh, namun untung saja dia tidak mati. Ia pun melihat pacarnya sudah tidak bernyawa dan tiba-tiba terdengar suara ketawa aneh dari atas tebing. Dia pun segera berlari menjauhi TKP dengan rasa takut yang luar biasa hingga ada jebakan yang merengkas kakinya sampai terjatuh. Dan tak lama ia pun meninggoy sebelum sempat menjangkau mobilnya. Dan film Wrong Turn pun baru dimulai dengan diperlihatkannya laporan-laporan kasus orang hilang di daerah tersebut yang menyatakan bahwa memang tempat itu sangatlah berbahaya. Kemudian scene beralih kepada seorang pria yang sedang berkendara melintasi hutan West Virginia. Terlihat ia sangat terburu-buru karena harus interview pekerjaan. Namun sialnya, ia harus terjebak macet di jalan tol. Karena penasaran, ia pun keluar dari mobilnya dan menanyakan kepada sopir truk di depannya. Sopir itu menjawab bahwa di depan ada kecelakaan sebuah mobil tanker bahan bakar kimia tergelincir dan cairannya tumpah di jalanan sampai ke hutan dan akan memakan waktu lama. Nama pemuda ini adalah Chris. Chris pun bertanya kenapa bisa jatuh. Ya meneketehe, jawab si sopir. Dia pun kembali ke mobilnya dan berputar arah. Singkat waktu, dia pun mencari jalan alternatif untuk menuju ke selatan. Hingga ia sampailah di pom bensin milik Pak Usman. Chris pun bertanya jalan, namun si Pak Usman tidak tahu apa-apa. Ia hanya bengong dan Chris pun berinisiatif mengecek peta tua di sana. Dan melihat ada sebuah jalan melingkar yang membelah hutan untuk menuju selatan. Namun sepertinya jalur itu pun jarang sekali digunakan orang-orang. Ia pun berpamitan dengan Pak Usman dan ia pun berbicara hati-hati dek di jalan jika melintasi jalanan itu, seolah ia mengetahui sesuatu yang ada di sana. Chris pun pergi dengan kecepatan tinggi. Hingga sampailah ia di jalan bercagak yang tadi ia lihat di peta. Ia pun sedikit ragu.
Namun, mau bagaimana lagi, ia pun mengambil jalur kiri bari tancap gas. Di perjalanan, ia pun melihat beberapa hewan yang mati seperti diburu seseorang. Ia pun merasa heran. Dan ketika ia membenarkan kaset yang macet, tiba-tiba Chris pun menabrak mobil yang terparkir di jalan kecil itu. Serentak membuat si pemilik mobil itu berhamburan keluar dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja? Lu mabok ya, Dek?" Chris pun meminta maaf dan berjanji akan mengganti rugi. "Lagian kenapa mobil kalian ada di sini?" ujar si Chris. Mereka pun menjawab mobilnya mengalami pecah ban karena melindas rantai berduri di tengah jalan. Awalnya mereka mengira itu semua hanyalah kebetulan. Namun, seorang kewes seksoi bernama Jesse menegaskan rantai ini diikat di pohon melintasi jalan seakan sengaja menjebak mobil-mobil yang melintas. Hingga mereka berempat termasuk Chris pun memutuskan untuk pergi mencari pertolongan di sekitaran jalanan itu. Dan sepasang bucin menunggu di mobil. Mantap. Namun, jangan dikira kenikmatan akan berlangsung selamanya ya. Mereka berdua pun sedang santuy ngudut garpit di atas mobil tanpa tahu ada seseorang yang sedang mengintai mereka dari dalam ruyuk. Dan karena keasikan ngegarpit, mereka pun sampai ngefly. Lalu si kewes bondon ini pun mengajak cowoknya untuk menyerahkan mic-nya guna ia bisa gunakan untuk karaokean. Dan di sisi lain, 4 orang yang sedang mencari bantuan pun keheranan ketika melihat ada campfire di pinggiran hutan. Mereka pun berteriak mencari bantuan namun nihil. Kembali kepada dua bucin, setelah asik karaokean sampai ke setrumik, ia pun kokoretak di mobil Chris guna mencari udud. Dan ia pun hanya menemukan sebatang udud saja. "Ah, ganteng doang, udud cuman sebatang," ujar si cewek. "Tapi ada yang bilang kok nggak udud malah lebih ganteng." "Ah, kuma eneng welah." Tapi tiba-tiba si AA menghilang entah kemana. Setelah mendengar suara aneh di dalam ruyuk, Neneng Bondon pun mencari kemana AA sayang. Ia pun menyusulnya ke dalam ruyuk, tapi tiba-tiba Neneng Bondon melihat ada kuping terpotong tergeletak begitu saja. Dan gak mungkin dong kuping monyet, soalnya kupingnya pakai anting. Lalu, ia pun kaget dan mundur secara perlahan hingga si Bondon pun tewas disergap psikopat menggunakan kawat berduri. 2 orang sudah lewat, tersisa 4 orang lagi. Chris dan Jesse pun akhirnya hanya menemukan jalan buntu. Di ujung jalan, mereka pun kebingungan harus bagaimana. Lantas mau bagaimana lagi, mereka pun kembali berjalan. Dan setelah beberapa jam mereka berjalan, akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan yang dihiasi banyak sekali mobil rongsok di sana. Udah pasti ini mah rumah psikopat. Jesse pun sudah mulai curiga dan gak enak hati. Namun, karena kondisi yang darurat, mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah. Dan di dalam alangkah sangat pabalatak alias berantakan. Kalau bersih mah bukan rumah psikopat namanya. Mereka pun mencari-cari telepon atau apalah guna untuk minta bantuan, namun nihil. Yang mereka temukan hanyalah barang-barang rongsok yang entah dari mana asalnya. Kemudian si kewes bernama Charlie tiba-tiba pengen ngompol. Dia pun masuk ke dalam WC yang baunya nggak ketulungan. Dan WC mampet yang begitu geleh sekali. Ia pun melihat gigi-gigi aneh di dalam toples. Sementara itu, Chris membuka kulkas dan alangkah kagetnya dia melihat daging-daging aneh seperti daging manusia di dalam kulkas. Dan Jesse, ia menemukan ada kawat berduri di rumah itu. Ketika mereka panik dan yakin bahwa rumah ini adalah rumah psikopat. Dan sialnya, di saat yang bersamaan mobil psikopat datang dengan menderek mobil-mobil mereka. Serentak, mereka pun panik dan mencoba berlari ke pintu belakang. Namun seperti biasa, tidak semudah itu.
Dan akhirnya para psikopat itu pun memasuki rumah. Chris dan yang lain pun bersembunyi dengan penuh rasa was-was hingga mereka melihat mayat Bondon sudah dibawa ke rumah itu untuk dijadikan makan siang. Si Bondon pun dinaikkan ke atas meja dan dipotong-potong seperti hewan kurban. Mengerikan sekali, bukan? Singkat waktu, setelah puas dengan daging Bondon, para psikopat itu pun tertidur pulas. Lalu Chris dan yang lainnya pun berusaha mengendap-endap untuk kabur. Namun, ketika mereka membuka pintu, si engselnya berisik. Chris pun menahannya menggunakan tangan sampai berdarah. Namun, tiba-tiba Chris pun ngabret seedan-edannya menuju Ruyuk karena mereka ketahuan para psikopat pemangsa manusia. Dan Chris pun melihat para psikopat itu mengeluarkan mobil kopetnya dan mengejar mereka dengan cara lain. Chris dan yang lainnya semakin panik dan lari seedan-edannya kerusukan di dalam hutan. Dan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah hutan dengan banyaknya mobil rongsokan bekas pembegalan psikopat. Suasana semakin mencekam hingga datanglah rombongan psikopat yang datang tiba-tiba mengetahui mereka ada di sana. Sakti sekali ya. Psikopat-psikopat itu pun mencari keberadaan mereka dan Chris mempunyai siasat dengan akan mengalihkan perhatian mereka sedangkan yang lain berusaha merebut mobil tersebut. Namun mereka menyepelekan one shot one kill dari psikopat tersebut. Chris pun tertembak di kakinya. Dirasa Chris dalam bahaya, si cowok rintik pun berusaha mengalihkan perhatian. Untung ia masih bisa selamat. Chris dan dua kewes pun bergegas mengambil mobil psikopat sambil dikejar-kejar dengan ketawa yang mengerikan. Si rintik yang lari dengan sangat edan sekali melewati hutan dan 3 orang yang lain ngebut mencari keberadaan si rintik. Mereka pun segera menyuruhnya untuk naik ke dalam mobil, namun psikopat sudah bersiap dengan panah asmaranya. Lalu si rintik tidak bisa bergerak dan ternyata ia terkena panah hingga 3 kali. Sungguh sangat GG. Dirasa si rintik sudah tidak punya harapan, mereka pun ngabret tancap gas dan si rintik menjadi santapan para psikopat. Singkat waktu, malam pun poek dan jalan sialnya buntu dan mau tidak mau mereka harus berjalan di tengah hutan. Dan akhirnya mereka menemukan ada sebuah menara pengawas. Mereka pun berusaha naik ke atas menara tersebut. Di sana mereka menemukan P3K dan mengobati luka si Chris. Sedangkan si Charlie menemukan ada sebuah radio butut. Mereka pun berusaha meminta bantuan. Namun seperti biasa, kalau radio lancar bukan film psikopat namanya. Dan ketika mereka sedang berusaha dengan radio bututnya, tiba-tiba para psikopat itu berhasil membuntuti mereka. Namun, ketika para psikopat itu hampir melewati menara, tiba-tiba radio butut itu menyala dan membuat suara keras. Alhasil, mereka pun diserang di atas menara. Dirasa tidak ada jalan masuk, psikopat itu pun membakar menara tersebut. Chris dan yang lainnya panik. Hingga mereka memutuskan untuk lompat dan nemplok di pohon daripada mati kebakar atau jadi makanan psikopat. Mereka pun melompat satu persatu. Namun untung saja masih hoki. Namun sepertinya para psikopat itu tahu mereka ada di atas pohon. Hingga mereka menyuruh psikopat mini untuk naik. Sementara psikopat yang gede-gede memanah mereka di bawah pohon.
Dan benar saja, ketika si Charlie akan melangkah, tiba-tiba ia pun dikampak sampai buntung di bagian mulutnya, sedangkan badannya jatuh dari atas pohon. Tersisa Chris dan Jesse. Chris pun berencana menjatuhkan psikopat mini dengan dahan pohon, sedangkan Jesse memancingnya. Mamam, psikopat pun terjatuh dari ketinggian yang ekstrim. Namun, apakah dia mati? Ya jelas enggak lah, karena psikopat mah kuat. Anjay, ia masih sehat walafiat. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos meskipun terus dikejar-kejar psikopat tersebut. Mereka pun bersembunyi di balik air terjun sampai pagi menjelang. Chris dan Jesse pun kembali melanjutkan pelarian hingga akhirnya mereka menemukan jalan besar. Dan ketika mereka akan turun, tiba-tiba, alah si gobloy, Chris pun dilempar ke gawir sampai nyuksruk dan Jesse diculik oleh psikopat. Melihat ada mobil polisi, Chris pun segera meminta tolong, namun biasa selalu ribet dan gak percayaan. Baru percaya pas ia kelilipan panah psikopat. Chris pun segera bersembunyi dan polisi itu pun dibawa untuk disembelih. Chris yang tahu Jesse diculik pun langsung nemplok di bawah mobil untuk membuntutinya. Di sisi lain, Jesse pun sedang dirogahala oleh psikopat. Hingga Chris pun tiba di rumah psikopat untuk menolong Jesse. Ia pun mempunyai siasat sementara para psikopat sedang sibuk mengurus tangkapannya. Lalu terjadilah adegan pertarungan yang menegangkan. Chris menabrak bubuk itu menggunakan mobil Manglisi dan bertarung dengan gerombolan psikopat. Ia pun berhasil menjatuhkan si bongsor dengan kunci mobil dan membebaskan Jesse. Namun, untung saja Jesse mengambil panah dan memanah kepala psikopat berkampak. Tak hanya itu, datanglah psikopat mini yang langsung menghajar Chris dan Jesse dan akhirnya psikopat pun dikampak oleh Jesse sampai lewat. Apa iya lewat? Masa sih? Chris pun mengambil senapan somplak yang sisa satu peluru saja. Dan benar saja, para psikopat yang berhasil dilumpuhkan mendadak kembali bangkit. Udah nggak heran karena memang psikopat mah kuat. Chris pun mempunyai ide dengan akan meledakkan mobil berkompan tersebut. Dan meledaklah rumah psikopat dengan sangat dahsyat. Singkat waktu, Chris dan Jesse pun pergi menggunakan mobil derek psikopat. Ia pun kembali ke pom bensin Pak Usman. Namun, seketika Pak Usman sangat kaget melihat Chris dan Jesse selamat dari serangan makhluk penghuni hutan West Virginia. Ia pun seakan tak percaya, ia pun berkata, "GG sekali kamu, Dek." Chris pun mengambil peta di sana dan pergi bersama Jesse, dan film pun belum berakhir. Di malam hari, Pak Polisi India dengan sangat bodohnya datang di saat semua sudah teratasi. Bahkan dengan api yang sudah padam menandakan ia sangat telat kacida. Ia pun memeriksa TKP dan apakah Pak Polisi akan baik-baik saja? Ya nggak tahu karena film pun sudah berakhir.